Siang teman-teman semuanya. Saya ingin berbagi tentang beberapa pengalaman yang pernah saya rasa yang membuat hati sempit, gampang sakit, gampang emosi. Setelah saya pelajari, saya mengalami hal itu. Saya coba meneliti lebih jauh tentang yang saya rasa ini itu sebenarnya adalah apa. Nah, saya kemudian menemukan teori dari David R. Hawkins mengenai level energi emosi atau perasaan. Emosi negatif biasanya muncul karena kita merasakan atau pernah mengalami sesuatu hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita, yang buruk dalam pandangan kita, tapi kita tidak menerima hal tersebut, sehingga kejadian-kejadian tersebut tersimpan di dalam memori alam bawah sadar, menjadi pengalaman buruk, sehingga menciptakan emosi-emosi yang negatif. Dampak emosi negatif itu akan sangat berpengaruh terhadap tubuh kita, mental kita, kesehatan kita, pertemanan kita, hubungan kita dengan orang lain, dan bisa sampai ke kondisi keuangan kita. Berdasarkan tabel level energi emosi dari David Hawkins ini, kalau kita melihat di sini terbagi dua, ada force dan power, ada wisdom dan reptilian. Wisdom artinya kebebasan, terlepasnya kemelekatan diri, damai, dan seterusnya. Sedangkan reptilians ini masuk ke wilayah perilaku hewani. Energi-energi negatif yang berwarna merah ini menjelaskan beberapa emosi negatif yang kita rasakan, yang berdampak buruk terhadap harapan kita selama ini, hubungan kita dengan orang lain, kemudian keadaan ekonomi kita, tubuh kita, kesehatan kita. Nah, berdasarkan pengalaman saya keluar dari level energi emosi ini, bisa masuk dari energi atau emosi perasaan negatif masuk ke emosi atau perasaan
positif adalah seperti ini. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu beberapa level energi emosi yang negatif yang biasa kita rasakan. Di sini ada beberapa level untuk energi emosi negatif. Sini kita pada level malu. Emosinya itu merasa diri sudah tidak berharga lagi. Ini merupakan emosi yang paling terendah yang dirasakan manusia ketika mengalami kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang buruk yang orang tersebut merasa sangat-sangat tidak menerima atas terjadinya kejadian itu. Kemudian level emosi bersalah, ini menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, tidak mencoba menerima dengan ikhlas apa yang terjadi, kejadian-kejadian apa yang ditakdirkan oleh Tuhan untuk kita, yang harus kita alami. Padahal mungkin di situ sekalipun buruk di mata kita, dalam pandangan kita, namun mungkin dalam pandangan Tuhan itu baik, karena di dalam kejadian buruk itu mungkin terdapat pelajaran berharga untuk kita ke depannya, sehingga mampu berpikir lebih baik, bersikap lebih dewasa, dan kuat menghadapi tantangan-tantangan di waktu yang akan datang. Dampaknya yaitu kita bisa lebih tenang dalam menghadapi tantangan-tantangan ke depannya. Begitu juga ada apatis, kita merasa putus asa, kesedihan mendalam, kita sangat menyesali keadaan yang terjadi pada diri kita. Level takut menimbulkan perasaan khawatir. Di level keinginan, kita punya keinginan yang kuat. Kemudian di level marah, kita memiliki perasaan yang sangat benci. Kemudian di level bangga, kita menghina atau merendahkan orang lain. Seperti beberapa ajaran agama tertentu yang melarang kita untuk membicarakan keburukan orang lain, itu sebenarnya agar menghindari kita masuk ke dalam level energi yang negatif. Dalam teori fisika kuantum, level energi negatif ini masuk ke dalam kategori sifat-sifat api manusia, atau di dalam hal ini masuk ke sifat-sifat hewani manusia. Dan tantangan kita dalam kehidupan ini adalah bagaimana caranya untuk menghilangkan sifat-sifat hewani itu, sehingga kita bisa merasakan kedamaian, kebebasan, lepas dari energi-energi negatif. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana caranya saya bisa terhindar atau lepas dari energi negatif ini menuju energi positif, sehingga berdampak baik kepada kehidupan kita, mulai dari hubungan dengan orang lain,
faktor ekonomi menjadi lebih baik, kemudian kesehatan, kita tidak mudah sakit, tidak mudah terkena virus, perasaan kita menjadi lebih baik, lebih enteng. Nah, yang saya coba lakukan di sini adalah ketika saya mengalami atau merasakan emosi-emosi negatif ini, itu kan pasti kita akan merasakan bahwa ada ketidaknyamanan dalam diri kita. Ada perasaan gelisah, tidak tenang, kemudian susah tidur di malam hari, khawatir dengan masa depan, marah dengan masa lalu. Nah, cara saya untuk lepas atau berpindah dari energi negatif ke energi positif, saya bawa emosi saya, perasaan saya langsung masuk ke level cinta dengan merasakan rasa hormat yang mendalam. Pertanyaannya, bagaimana caranya untuk menerapkan hal itu? Nah, di sini saya belajar bagaimana cara mengungkapkan sesuatu, segala sesuatunya itu berharga. Namun sebelumnya itu kita tidak pernah berpikir, tidak pernah terpikirkan. Menurut saya metode ini adalah metode yang paling cepat. Kenapa? Karena manusia itu kalau kita berbicara perasaan cinta, berbicara tentang cinta, kita semua hampir pernah mengalami apa yang dimaksud dengan cinta itu. Nah, sesuai pengalaman saya, cinta itu saya bisa definisikan sebagai rasa menghargai, rasa mensyukuri, rasa menghormati, sehingga kita bisa terlepas dari pikiran-pikiran negatif atau emosi-emosi negatif. Nah, bagaimana cara menerapkannya? Saya ingin berbagi mengenai cara saya, sesuai dengan pengalaman saya, bagaimana caranya untuk menerapkan level emosi atau energi cinta ini, yaitu dengan cara ketika kita sedang makan, misalnya kita buat afirmasi terhadap makanan tersebut yang menyangkut diri kita. Contoh, ya Tuhan, saya sangat cinta dengan makanan ini. Saya cinta dengan makanan ini karena bisa membuat saya nyaman, membuat saya kenyang, membuat saya merasakan betapa nikmatnya rezeki yang Kau berikan. Nah, ketika pakai baju, memakai pakaian, coba kita sentuh pakaian itu, taraba pakaian itu perlahan-lahan. Kemudian lakukan afirmasi, saya cinta dengan baju ini, saya cinta menggunakan baju ini, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan baju ini, Engkau telah memberikan pakaian ini kepada saya, sehingga saya bisa tampil lebih rapi, tampil
tampil lebih baik di mata orang-orang di sekitar, bisa menjaga kehangatan tubuh saya karena menggunakan baju ini. Sambil disentuh, munculkan perasaan cinta, perasaan sayang terhadap apa yang kita sentuh. Nah, itu akan secara otomatis akan mengubah emosi negatif kita menjadi energi positif, sehingga kita bisa merasakan adanya perubahan emosi yang drastis, yang cepat, yang bisa kita rasakan. Dan perasaan cinta itu akan merambat ke seluruh tubuh kita, sehingga memunculkan perasaan bahagia, perasaan tenang. Perasaan-perasaan negatif itu bisa lepas seketika. Contoh lain yaitu saya bisa terapkan juga pada saat saya ingin minum, saya pegang dulu gelasnya, kemudian saya afirmasikan, saya sayang dengan air minum ini, terima kasih air minum. Dengan saya minum air ini, dengan saya meminum kamu, dahaga saya bisa hilang, saya bisa merasa segar dengan kamu. Terima kasih ya Tuhan atas pemberian air ini kepada saya. Begitu seterusnya, setiap ada sesuatu yang kita lihat, munculkan rasa cinta dengan cara kita sentuh, kemudian melakukan afirmasi, kemudian munculkan rasa sayang, rasa menghormati, rasa menghargai untuk apa yang kita sentuh, kemudian ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih atas pemberianmu ini. Kemudian kita pakai, kita minum atau kita makan. Itulah cara saya bagaimana merubah energi negatif menjadi energi positif di dalam diri saya, sehingga saya bisa cepat berpindah ke emosi positif. Karena kalau kita berlama-lama di energi negatif, itu akan berdampak buruk terhadap kehidupan kita. Lakukan ini terus-menerus sehingga kita betul-betul terbiasa dan secara otomatis melakukannya. Ini juga kaitannya dengan ritual-ritual berdoa yang kita lakukan selama ini. Cuma teman-teman mungkin ada yang belum menyadari bahwa fungsi berdoa sebelum melakukan sesuatu itu adalah untuk memunculkan rasa cinta itu terhadap apa yang ingin kita lakukan dan barang yang akan atau sesuatu yang akan kita manfaatkan. Itu dia tips dari saya, sharing pengalaman saya terkait bagaimana cara mengubah energi atau emosi negatif kita menjadi energi positif. Berdasarkan pengalaman saya, mudah-mudahan teman-teman juga bisa melakukan hal yang sama dan bisa terbebas dari emosi dan perasaan negatif yang memberikan pengaruh buruk terhadap kehidupan kita, sehingga kehidupan teman-teman bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih, jangan lupa dukung channel kami
dengan cara klik tombol subscribe, like, dan berikan komentar di kolom komentar yang bersifat konstruktif. Teman-teman juga bisa bertanya di kolom komentar bagaimana cara menerapkan hal ini, atau pertanyaan-pertanyaan lain terkait seputar level energi atau level emosi perasaan. Baik, terima kasih teman-teman. Semoga ini bisa menjadi memberikan sedikit cahaya dalam perjalanan kehidupan teman-teman.